Kenapa Nabi dijadikan ummi? Ummi itu bukan aib. Oh, hati-hati. Ummi itu bukan celah. Bukan celah, bukan berarti bodoh. Oh, hati-hati. Karena banyak orang nggak bisa baca pun, nggak bisa tulis, pinter malah. Ya. Ini Nabi dijadikan ummi itu untuk menjadikan penguat mukjizat Nabi ketika diturunkan Quran. Supaya tidak ada orang yang menuduh Nabi. Oh, Nabi ini pantas bisa menyampaikan Quran. Ini karangan Muhammad, karena Muhammad bisa baca tulis. Karena dulu orang yang bisa baca tulis itu bisa membuat hal banyak. Bisa nulis syair, bisa bikin ini, bisa bikin itu, ya, bisa buat karya. Karena itu ketika orang-orang Quraisy menuduh Nabi, nah, otomatis dibentahkan sendiri. Ya, kata mereka, ini syair nih. Kata mereka ini bikinan Muhammad. Kata mereka asatirul awwalin, karya Muhammad yang disusun dari orang-orang dulu, dibuat-buat lagi. Tapi itu dimentahkan sendiri karena mereka pun meyakini Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalaulah Nabi Muhammad dari awal bisa baca, bisa tulis, tentulah orang akan berduga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi subuh itu cepat. Makanya kalau orang tahu kata Nabi fadilah subuh, itu orang akan datang walaupun dengan merangkak, kejar. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu kan buta matanya, buta. Dia minta keringanan pada Nabi, ya Rasulullah, Ali ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak? Saya ada keringanan untuk sholat subuh. Ya, zuhur asar saya ke masjid, maghrib isya saya bisa i'tikaf, tapi subuh ini agak susah, agak berat. Ya karena buta. Matanya tidak bisa melihat, jarak masjid agak jauh. Apa jawab Nabi? Perhatikan kata Nabi, atas ma'ul adhan, di riwayat lain atas ma'ul nida, masih kedengaran nggak adhan? Kata beliau, bala, ya. Nah, ini artinya kalau adhan subuh, khusus untuk subuh khususnya ataupun umum yang lain, yaitu kalau bisa untuk adhan itu yang paling penekanannya kekuatan suara, bukan lagu. Ya karena dulu memang nggak ada mic seperti ini, jadi terdengar. Ya, nah, kalau sekarang mungkin sudah ada mic, minimal untuk kita yang terdengar itu bisa lebih sampai. Jadi pakai mic nggak ada masalah untuk saat ini, kalaupun suara agak rendah. Tapi kekuatan itu penting sampai untuk mengingatkan supaya orang tahu untuk datang. Ya, jangan sampai nanti suara mendayu-dayu malah ngajak orang untuk terus tidur. Baik, fokus ini. Atas maul adzan, atas maul nida, kedengaran adzan nggak? Ya Rasulullah. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Madum tatas maul adzan fa'addiha fil masjid. Sepanjang masih terdengar adzan, tunaikan ke masjid. Perhatikan cara baca sahabat. Gini ya, antum nih sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, jarak ke masjid agak jauh, kendaraan nggak punya, jangankan mobil, motor, sepeda pun tak punya, masih diminta ke masjid. Masjidnya tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Pertanyaan saya, masih mau ke masjidnya? Kalau cara bacanya kewajiban, jadi beban. Tapi kalau cara bacanya seperti sahabat, jadi motivasi. Perhatikan cara memahami Abdullah bin Abi Maktum. Ini saya ini mata nggak bisa lihat, jarak ke masjid jauh, penonton nggak ada, masjid seperti itu masih disuruh ke masjid. Berarti ada fadilah, keutamaan, keistimewaan yang tidak biasa. Sampai seperti ini pun nggak diberikan rukhsah oleh Nabi. Ada yang nggak biasa. Dan Nabi sudah mengukur, dia pasti datang. Nah, ini menunjukkan di fajar ini ada yang penting, teman-teman. Maka oleh beliau itu disemangati dirinya datang lebih awal ke masjid. Kalau sekarang jam 6 misalnya, berangkat dari jam 3 datang. Bahkan sejak peristiwa itu yang biasa kita kenal adzan, siapa namanya? Bilal. Sejak peristiwa itu adzannya kemudian menjadi milik Abdullah bin Abi Umi Maktum. Bahkan khusus nanti saat masa Ramadan jadi 2 kali adzan. Jadi menjelang fajar kemudian ada adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud ngaji, ya kurang lebih 50 ayat, ya 15 menit sebelum masuk ke subuh. Setelah itu kemudian baru Bilal adzan untuk menunjukkan subuh tiba. Sampai sekarang peristiwa itu terabadikan di Madinah, adzannya 2 kali.
untuk subuh. Jadi kalau teman-teman kesempatan umrah atau haji, di Madinah 2 kali adzan, termasuk di Mekah. Ya, azan pertama itu untuk menginformasikan siap mau subuh. Ya, yang kedua itu azan subuhnya. Jadi jangan cepat-cepat katakan 2 kali bid'ah azan, belum tentu. Cek dulu, itu Madinah 2 kali, Mekah 2 kali, gitu kan? Jadi kita cek dulu dalilnya apa, keterangannya apa. Itu gambarannya. Jadi saya ingin katakan, saking pentingnya sholat subuh, bahkan orang datang sebelum subuh. Maka seperti ini biasakan, alhamdulillah. Apalagi sudah ada masjid datang, siapkan diri kita ya untuk subuh, minta doa. Ya, siapa tahu alhamdulillah langsung diaminkan oleh malaikat. Ketika diaminkan malaikat, maka bonusnya ada tambahan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni langsung oleh Allah yang terdahulu. Tapi utang tetap tidak lunas. Ya, awas hati-hati. Ampunan dosa bukan berarti menggugurkan utang. Jelas? Jadi minta amin, amin, amin. Makanya malaikat jadikan goib supaya kita bisa teruskan doa. Wah, kalau tampak nggak jadi berdoa. Ya Allah, ampuni dosaku. Amin. Ini siapa? Malaikat maut. Jelas ya? Itu satu kalimat saja yang kita bahas subuh ini, yaitu kalimat fajar. Kenapa dia muncul? Apa pentingnya fajar? Dan bagaimana jadi motivasi dalam kehidupan. Kalau kita paham seperti ini, teman-teman manfaatkan. Ada kesulitan, datang sebelum subuh, bangun tahajud, datang ke masjid, khidmat dulu, bersihkan kotorannya. Ya, tahiyatul masjid, duduk, berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya. Bimbing saya menemukan pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah saya. Bimbing saya pekerjaan yang mendekatkan ketakwaan saya kepadamu. Ya Allah, wafatkan saya husnul khatimah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, sayangi kedua keluarga saya. Minta. Disuruh kok, minta aja, nggak dari dia kan. Insya Allah kita dapat jawaban-jawaban kebaikan. Manfaatkan setiap subuh. Nah, sekarang Anda minta kemudahan pekerjaan, tapi ketika dikasih waktunya Anda nggak datang. Kan sama dengan wawancara kerja. Anda ingin dapat pekerjaan, ketika dikasih waktu nggak datang, yang nggak dapat pekerjaannya kan. Sekarang Anda percaya manusia, kenapa nggak percaya kepada Allah? Karena Allah yang kasih keterangannya di Quran. Sedangkan Allah nggak mungkin mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Manusia kan beda. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, ya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah bukan. Allah berjanji, Allah menepati. Ya, Allah dia mengawali yang tidak ada akhir baginya. Jelas sampai sini? Baik, jadi satu gambaran itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kalau ada pertanyaan, saya kira ada 7 menit kita bisa manfaatkan sampai jam 7.15. Ya, dan mudah-mudahan di situ ada manfaat yang kita bisa bawa lebih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kemudian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai al-ummi. Al-ummi di sini maksudnya apa? Dan ummi artinya tak bisa baca, tak bisa tulis. Ummi artinya kembali ke ibu. Ya, ibu disebut ummul ummi karena jadi curahan segala sesuatu. Masyarakat Quraisy secara keibuannya pada umumnya itu umumnya mereka tak bisa baca, tak bisa tulis. Segelintir orang yang bisa, pada umumnya tidak. Makanya disebut ummi, kembali kepada keumuman mereka. Ya, ibu mereka atau keumuman mereka itu tak bisa baca, tak bisa tulis. Yang masuk dalam golongan itu termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau tak bisa baca, tak bisa juga menulis, tak pernah belajar membaca, tak pernah belajar menulis. Apa dalil dan buktinya makna ummi melekat pada Nabi seperti itu? Dalilnya saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril yang menyamar menjadi lelaki, diperintahkan Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Kata malaikat, Iqra, baca. Muhammad Iqra, Muhammad baca. Kata Nabi, ma ana biqari. Gini, di rumus ilmu nahwu kalau ma nafi bertemu dengan ba, itu hukumnya taukid. Sama dengan laisa dengan ba. Alaysa Allah laisa bi ahkamil hakimin. Laisa dengan ba, taukid hukumnya. Nabi bisa berkata begini, ma qara'tu. Saya nggak bisa baca. Tapi ketika Nabi berkata ma ana bi qari, maka kalimatnya taukid, menegaskan saya betul-betul nggak bisa baca. Ya, sekarang gini, di dalam bahasa Arab baca itu ada dua. Ada iqra dari qiraah, ada utslu dari tilawah. Itu beda. Baik, Quran surah 29 ayat 45. Sebelum kita sholat diminta tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu. Ya, diartikan bacalah.
Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah itu sekedar baca tanpa menuntut paham. Tapi kalau tilawah, baca, pahami, amalkan. Wahyu pertama yang diturunkan tidak menggunakan tilawah, menggunakan qiraah. Perhatikan, jeliknya bahasa Quran, diksinya. Iqra bukan utslu. Kalau utslu, keliru kalimatnya. Kenapa? Karena mengandung pemahaman. Kenapa muncul Iqra? Untuk menegaskan keumian Nabi Muhammad, ditakkidi ummiyati Muhammad SAW. Jangankan paham, baca pun nggak bisa. Makanya Nabi jawab, saya nggak bisa baca. Maka dipeluk oleh malaikat, turunlah wahyunya sempurna. Perhatikan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, ikuti bacaan ini, jangan karena engkau nggak pernah punya guru mengajari baca, bukan karena engkau nggak pernah sekolah, tapi niatkan semua ini karena Allah. Ketika engkau niatkan karena Allah, maka akan jadi mudah mengikuti bacaan. Karena bagi Allah, jangankan menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan, menciptakan kamu saja yang kompleks jadi mudah untuknya. Mencipta engkau saja itu mudah, apalagi menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Maka ketika diniatkan semua karena Allah, Allah mudahkan, ditanamkan. Nih bahasanya, ya, bukan dijadikan tiba-tiba bisa jadi membaca, bukan. Ditanamkanlah Al-Quran itu dalam jiwanya ketika diikuti bacaan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-75 ayat 16-18. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bihi. Muhammad, jangan cepat-cepat kau gerakan lisanmu untuk mengikuti bacaannya Jibril. Ikuti. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Karena engkau Nabi, saya berikan keutamaan. Saya tanamkan Quran dalam jiwa. Cukup ikuti sekali bacaannya, langsung tertanam dalam jiwanya. Sekali baca, langsung hafal, ditanamkan oleh Allah. Nah, ini untuk menguatkan sifat Nabi yang tak bisa baca, tak bisa tulis. Karena itu, kenapa Nabi dijadikan ummi? Ummi itu bukan aib. Oh, hati-hati, ummi itu bukan celah. Bukan celah, bukan berarti bodoh. Oh, hati-hati, karena banyak orang nggak bisa baca pun, nggak bisa tulis, pintar malah. Ya. Ini Nabi dijadikan ummi itu untuk menjadikan penguat mukjizat Nabi ketika diturunkan Quran, supaya tidak ada orang yang menuduh Nabi, oh Nabi ini pantas bisa menyampaikan Quran, ini karangan Muhammad karena Muhammad bisa baca tulis. Karena dulu orang yang bisa baca tulis itu bisa membuat hal banyak, bisa nulis syair, bisa bikin ini, bisa bikin itu, ya, bisa buat karya. Karena itu ketika orang-orang Quraisy menuduh Nabi, nah, otomatis dibentahkan sendiri. Ya, kata mereka, ini syair nih. Kata mereka ini bikinan Muhammad. Kata mereka asatirul awwalin, karya Muhammad yang disusun dari orang-orang dulu, dibuat-buat lagi. Tapi itu dimentahkan sendiri, karena mereka pun meyakini Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalaulah Nabi Muhammad dari awal bisa baca, bisa tulis, tentulah orang akan menduga dengan kuat bahwa Al-Quran rekayasa dan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika orientalis di kemudian hari menuduh Nabi Muhammad dengan membuat-buat Al-Quran dan kemudian merubah makna ummi dari yang sesungguhnya. Kata mereka ummi itu sebenarnya bisa baca, ummi itu bisa tulis. Maksud ummi itu bukan ummi kalimat itu ada kalimat lain, itu kalimat yang diada-adakan. Kemudian hari ujungnya untuk menuduh Al-Quran bukan firman Allah, tapi rekayasa Nabi Muhammad saja yang sesungguhnya sudah bisa baca dan tulis. Biasa di sini? Itu kalimat terbantah dengan sendirinya dan sudah gugur dari awalnya. Jelas ya? Baik, Allah Ta'ala itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala alam besar dan dimudahkan segala urusan-urusan kita dalam kehidupan insyaAllah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna jami'a amalina as-salih ruku'ana sujudana wa siyamana ya Allah tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma jahilna wa fiqhna ma ta'allamna ووفقني لعمل ما تعلمنا به. اللهم اجعلنا لأهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله.